Video kali ini akan ada cerita mistis di Gunung Sanggabuana. Tentang seorang laki-laki bernama Damar yang bertemu seorang kakek berusia 582 tahun saat solo hiking. Kisah Damar tentang cerita mistis ketemu kakek berusia 582 tahun di puncak Gunung Sanggabuana mempunyai arti sendiri di hidupnya. Damar Kelana adalah seorang pendaki gunung sejak tahun 2014. Waktu itu Damar Kelana naik Gunung Guntur bersama 13 teman dengan alat yang kurang memadai. Walaupun setelah itu merasa kapok, tetapi kemudian ada rasa kepingin naik lagi untuk menjalin persahabatan lagi dengan teman-temannya. Pada tahun 2020, cerita mistis Damar Kelana saat solo hiking ke Gunung Sanggabuana dimulai. Persiapan yang dilakukan meliputi ilmu tentang survival, mental, dan fisik. Karena tahun 2018 sudah pernah ke sana, jadi hafal jalur trek dan medan jalurnya. Makanya dia berani solo hiking. Perjalanan Damar ke Gunung Sanggabuana dimulai jam 9 pagi. Dari base camp di jalur Curug Cigentis. Kemudian Damar Kelana menginap di kemah semalam. Karena situasi sedang sepi dan tidak ada pendaki lain, maka Damar Kelana pun ngecamp sendirian. Sekitar jam 21 malam, Damar Kelana tidak bisa tidur dan keluar tenda untuk membuat kopi. Tak berselang lama, ada seorang kakek melintas tetapi tidak ada suara jejak kaki di rumput. Karena merasa iba, Damar Kelana ingin menolong si kakek. "Kek," panggil Damar Kelana tapi tak diindahkan. Panggilan ketiga baru si kakek berhenti dan menengok ke arah Damar Kelana. "Assalamualaikum, Kek," panggil Damar Kelana untuk yang ketiga kalinya. Ketika Damar Kelana berhasil memanggil si kakek yang berjalan sendirian di kegelapan gunung, akhirnya keduanya bercakap-cakap. Dia dari Cirebon jalan kaki, mengatakan ada tugas di Gunung Sanggabuana, kata Damar Kelana. Kemudian si kakek menjabat tangan Damar Kelana dengan kencang, membaca doa, syahadat, dan Al-Fatihah. Di saat salaman dibacain, tangan Damar merasakan seperti kesetrum. Selesai salaman, si kakek langsung beranjak pergi tanpa berpamitan. "Kek, tunggu Kek," panggil Damar Kelana. Tapi panggilan ketiga, baru si kakek berhenti. "Tunggu Kek, saya antrin sampai puncak," lanjut Damar Kelana. Dengan gesit, Damar Kelana langsung mengambil minuman dan berjalan di depan si kakek untuk membuka jalur. Pikiran Damar Kelana mulai kemana-mana, karena si kakek sama sekali tidak minta untuk istirahat. Tiap kali Damar Kelana bertanya mau berhenti atau tidak, si kakek memberi kode untuk jalan terus. Ditawarin minum, si kakek juga memberi tanda jalan terus. Damar merekam sedikit tanpa sepengetahuan kakek. Di posisi depan, Damar berniat membuat vlog muka si kakek, tapi sepertinya kurang sopan. Akhirnya Damar pun jalan terus, dan sampailah di sebuah makam yang sebelum puncak. Pas di sana kakeknya berhenti dan baru mau berbicara. "Ayo Raden, masuk." Damar awalnya tidak berani masuk. Namun akhirnya dia mau masuk ke dalam dan merekamnya. Di dalam petilasan, suasana gelap dan hening. Damar mengucapkan "Assalamualaikum," kata Damar Kelana menceritakan kisahnya. "Raden, duduk," kata sang kakek.
Damar Kelana menceritakan bahwa cerita misteri yang dialaminya itu membuatnya sangat ketakutan. Ketika Damar Kelana diajak masuk ke petilasan di Gunung Sanggabuana, dia merasa takut. Di dalam petilasan itu, si kakek yang berusia 582 tahun mulai berdoa, seperti sedang berziarah. Damar Kelana pun menirukan apa yang diucapkan si kakek sambil merem. Ketika Damar Kelana membuka mata, ternyata di sana ada dua wujud, yaitu 2 ekor macan kumbang. Macan kumbang pertama berwarna gelap dan matanya menyala-nyala. Sedangkan macan kumbang yang satu berwarna putih dan abu-abu. Kedua binatang itu matanya mengarah tajam ke Damar. Damar pun takut dan dia akhirnya memejamkan mata. Si kakek kemudian bercerita tentang asal-muasal, usia, negara, presiden, kejadian ke depan, dan Gunung Sanggabuana kepada 2 wujud macan kumbang tadi seperti sedang musyawarah. Damar Kelana hanya menyimak. Ternyata setelah si kakek selesai berbicara, Damar Kelana juga disuruh berbicara. "Saya tidak bisa, kek," kata Damar Kelana ketakutan. Kemudian si kakek berbicara mewakili Damar Kelana. Kemudian kakek pun mengucapkan terima kasih karena sudah mengantarkannya sampai ke petilasan. Setelah keluar dari petilasan, si kakek bertanya kenapa waktu itu di tahun 2018 saat pertama kali Damar Kelana naik ke Gunung Sanggabuana, Damar Kelana tidak masuk petilasan. Damar Kelana kaget karena dia tidak pernah bercerita bahwa pada tahun 2018 dia pernah datang ke Gunung Sanggabuana. "Karena badan saya masih kotor, masih minum," jawab Damar Kelana. Setelah keluar dari petilasan, si kakek ingin melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Sanggabuana. Karena Damar Kelana merasa tidak tega, maka dia memutuskan untuk mengantarkan si kakek ke puncak. Selain itu, waktu tempuh ke puncak dari petilasan juga hanya 15 menit. Mereka sampai di puncak Gunung Sanggabuana pada pukul 12 malam atau 12:30. Di puncak sangat sepi dan tidak ada pendaki lain. Hanya ada warung yang sudah tutup, yang mungkin pemiliknya juga sudah tidur di dalam warung. "Raten di sini saja main-main," kata si kakek setelah mereka sampai di puncak. Kemudian si kakek masuk ke sebuah gubuk atau petilasan. Karena kelelahan, Damar Kelana akhirnya tertidur di depan sebuah balai. Damar Kelana terbangun pada pukul 5 pagi. Dan dia langsung mencari si kakek. Melihat warung sudah buka dan ada penjaga warung di sana, Damar Kelana pun menanyakan keberadaan si kakek. "Saya nggak lihat, Dek. Kamu tidur di mana?" tanya ibu pemilik warung. "Di balai, Bu. Kakek itu masuk ke rumah itu," kata Damar Kelana sambil menunjuk gubuk yang semalam dimasuki oleh si kakek. Ternyata kata ibu pemilik warung, rumah itu sudah digembok lama oleh pengelola. Jadi tidak ada yang pernah masuk ke sana lagi. Setelah turun dan pulang dari Gunung Sanggabuana, Damar Kelana sangat lelah dan tidur. Kemudian dia mimpi bertemu si kakek. Mimpinya seperti di tebing di dekat laut. Diajaklah Damar masuk ke dalam laut. Mereka berenang bersama. Di dasar laut itu ada sebuah rumah gubuk. Damar pun disuruh masuk.
dan Damar disuruh mengambil itu. Pedang panjang yang ada talinya. Damar mengambilnya dan menaruhnya di punggung. Kemudian Damar naik ke atas dan tiba-tiba Dimensi berada di kamar Damar lagi. Masih dengan pedangnya. Dan di pagi harinya, saat dia terbangun, Damar ingat akan pedangnya. Kemudian dia mencari-cari pedangnya. Dia mengatakan mimpinya itu aneh. Tapi setelah solo hiking di Sanggabuana, Damar makin senang naik gunung. Walaupun dia mengalami sendiri cerita mistis di Gunung Sanggabuana, tetapi kecintaan Damar kelana akan mendaki gunung tidak akan hilang. Dulu waktu aku tinggal di Karawang, aku mempunyai seorang teman. Dia adalah teman kerjaku, namanya Endang. Dia asli orang Tasikmalaya. Persahabatan kami didasari oleh satu lingkungan pekerjaan dan satu kesamaan hobi. Hobi kami saat itu yaitu bicara filsafat dan melakukan perjalanan. Suatu hari kami jalan-jalan ke Curug Cigentis yang terletak di selatan. Curug Cigentis masuk ke wilayah Desa Loji, Kecamatan Pangkalan. Perjalanan ke tempat ini jika ditempuh dengan motor kurang lebih 1 jam dari Karawang Kota. Pada waktu itu kami duduk-duduk di depan pintu loket. Karena untuk masuk ke Curug Cigentis, kita mesti membayar biaya retribusi. Kami bertemu dengan penjaga loket tersebut yang aku tidak tahu namanya. Kami mengobrol dengan beliau karena tertarik dengan tongkatnya. Ajaib kali tongkatnya, hingga kami tertarik dengan tongkat itu. Memang ajaib itu tongkat. Ini kami ketahui setelah kami mengobrol dengan beliau. Katanya ini tongkat bisa mengusir ular. Kami yang anak muda ini merasa tertarik ingin memiliki. Memang pada saat itu yang ada di pikiran kami seperti itu. Padahal kalau sekarang sudah pasti mikir-mikir, buat apa punya tongkat pengusir ular? Karena kita hidup di kota, bukan, dan tongkat ini konon katanya mendapatkannya di Gunung Sanggabuana. Kami terus bertanya, bagaimana agar kami bisa ke sana dan ke arah mana? Beliau dengan senang hati menunjukkan arahnya. Kata beliau, jika kita berjalan ke Curug Cigentis, maka di kampung terakhir menuju ke sini ada 2 jalan. Yang ke kiri, jalan menuju Curug Cigentis. Sedangkan jika ke kanan, maka kita akan menemukan jalan menuju Sanggabuana, bahkan ke Cianjur. Akhirnya dari obrolan itu, aku dan Endang berkomitmen untuk melakukan perjalanan ke sana di waktu mendatang. Dan alhamdulillah, akhirnya saat yang dinanti tiba juga. Setelah persiapan dengan berbagai bekal, kami berangkat juga. Berbunga-bunga rasanya karena bakal jalan-jalan dan menemukan pengalaman baru. Singkat cerita, kami tiba di Desa Loji sesuai petunjuk si bapak penjaga itu. Di dusun terakhir yang kami temui, kami mengambil jalur kanan. Ternyata jalur ini adalah jalur sawah. Setelah sawah habis, kita akan menemukan bebukitan. Setelah bebukitan, baru kita menemukan pegunungan. Rute ini memaksa kami sering melakukan banyak istirahat karena kami yang jarang olahraga sering kelelahan. Ada kejadian unik ketika kami selepas mendaki bukit persawahan. Saat itu kami yang kecapean, duduk-duduk sambil beristirahat dan tidak lupa foto-foto sambil makan bekal. Tiba-tiba datang rombongan yang terdiri dari seorang kakek tua
seorang wanita muda berusia 16 tahun, dan seorang lagi, aku lupa cewek cowoknya, dan tua atau mudanya. Waktu itu kami sedang foto-foto. Tiba-tiba si kakek menghampiri dan minta foto bersama. Kita pun melongo dan mata kami saling pandang sambil mengulum senyum. Ternyata kakek ini cuma pingin numpang eksis karena setelah foto bersama, dia dan gerombolannya langsung ngelayar pergi. Setelah si kakek dan gerombolannya menghilang, kami mendapatkan bahan omongan baru, yaitu tentang keluguan dari si kakek yang minta foto bareng dan tentang kecepatan serta kekuatan mereka dalam melakukan perjalanan. Bayangkan saja, untuk mendaki kurang lebih 100 meter, kami begitu kesulitan dan memerlukan waktu yang lama. Tapi bagi mereka hanya dalam hitungan sekejap saja. Dan tahu-tahu sudah tidak terlihat oleh mata. Luar biasa. Tapi ternyata setelah kami mencapai puncak Gunung Sanggabuana, mereka ini tidak ada. Padahal jelas-jelas kami melihat mereka berjalan ke arah kaki Gunung Sanggabuana. Jangan-jangan setelah dirasa cukup beristirahat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Tiba di kaki gunung, mulai terasa menyeramkan. Di kaki gunung, kami menemukan kuburan tua. Entah kuburan siapa. Saat itu kami tidak berpikiran apa-apa. Yang ada hanyalah rasa heran. Kenapa ada kuburan di sini dan sudah tua sekali kuburannya? Ternyata perjalanan kami tambah berat ketika kami mulai mendaki gunung tersebut. Kami hanya bisa mengangkat kaki untuk 10 langkah. Sisanya kami berhenti. Jalan setapaknya rapih, terdiri dari undakan bebatuan. Aku tidak habis pikir, kenapa bisa naik ke atas gunung, tapi ada undakan yang begitu rapih, sedangkan hutannya masih begitu angker. Sampai sekarang, pikiran tersebut belum bisa aku temukan jawabannya. Belum habis pertanyaan tersebut, ada pertanyaan baru lagi. Pertanyaan baru ini timbul setelah melihat rombongan orang datang menyusul kami. Salah satu dari mereka ada yang memanggul barang bawaan. Dan yang memanggul barang bawaan ini adalah orang upahan. Porter bahasa kerennya. Siksaan datang ketika hujan turun, di mana dalam kondisi tanah kering, kami kepayahan menaklukkan medan. Ini ditambah dengan hujan, luar biasa, derita yang kami alami saat itu. Setelah 8 jam, kami berjuang dengan memaksa kaki dan menguras tenaga. Akhirnya kami sampai juga di atas gunung. Segala penat dan letih dan sengsara seakan hilang begitu kami menginjakan daratan puncak. Tetapi kami terkejut karena ternyata di atas puncak gunung banyak orang. Kami terbengong-bengong, bahkan ada yang jualan kopi. Tapi mereka tidak peduli. Melihat kopi yang masih mengepul, mulut mereka langsung goyah. Hidung langsung limbung. Didekatilah tukang kopi itu. "Bang, satu," seruku. Kopi yang aku pegang itu masih panas. Namun karena habis kedinginan, langsung aku seruput saja kopi itu. Ajaib. Kopinya tidak terasa panas menyengat, tapi panas biasa. Yaitu panas yang biasa kita minum. Setelah minum kopi, aku melihat-lihat sekeliling. Aku terkaget-kaget mendapati kenyataan di sekeliling puncak gunung ini. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Sungguh, bagaimana aku bisa menerima kenyataan melihat banyak kuburan di atas gunung?
Di atas gunung tidak ada perkampungan, tapi kenapa ada banyak kuburan? Bagaimana caranya? Jika kuburan ini adalah kuburan penduduk di sekeliling gunung, bagaimana membawa kerandanya? Dan apakah memang mau bagi pembawa mayit melintasi terjalnya jalan untuk membawa keranda ke atas puncak gunung yang begitu tinggi? Hebatnya lagi, kuburan ini adalah bukan kuburan orang lokal setelah aku teliti. Orang-orang yang dikubur di sini adalah orang Cirebon. Ini menurut perkiraanku saja, karena melihat samar-samar kota-kota Cirebon di batu nisan salah satu kuburan. Menurut desas-desus dari orang-orang yang aku tanyakan mengenai kenyataan yang ajaib ini, ada satu cerita yang turun-temurun. Katanya dulu banyak orang berterbangan membawa keranda ke arah Gunung Sanggabuana. Benar atau tidaknya cerita ini, wallahu a'lam. Tapi kalau melihat kenyataan, ingin rasanya aku percaya. Banyaknya orang yang ada di atas puncak gunung ini tak lain karena mereka sedang ziarah. Karena kebetulan waktu itu adalah bulan Mulud, di mana bulan Mulud adalah bulannya para peziarah. Namun sangat disayangkan, banyak peziarah yang musyrik. Mereka meminta-minta ke kuburan. Disitulah ada beberapa kuburan yang diberi saung. Satu yang aku perhatikan adalah kuburan Eyang Haji Ganda Malela. Kemusyrikan mereka bermacam-macam. Ada yang minta kaya, ada yang minta suara bagus, dan lain sebagainya. Ada yang meyakini jika ingin kaya, maka kita harus minta ke kuburan yang ini. Dan jika ingin yang lain, meminta ke kuburan yang di sebelah sana. Kemusyrikan ini didukung oleh berdirinya musola yang katanya dibangun oleh seseorang yang sudah berhasil karena mengunjungi gunung tersebut. Demikianlah pengalaman mistis saat mendaki Gunung Sanggabuana. Gunung Sanggabuana, gunung yang angker, alami, dan penuh mistis.